Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nasarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah saudari Rizky Aprilia, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur, namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudari HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada
Wahyu Setiawan, dan Agustinus Tiu, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui satu kacamata untuk membaca, berjalan, dan bergaya dengan fitur lensa progresif yang mampu menyesuaikan Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan Saudara DTI tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 154 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan Pak Asep. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jubir, Pak Tesa untuk pengaturan diskusi pada pelaksanaan konferensi pers sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDI Perjuangan menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti kuat karena tidak ada satupun bukti yang menghubungkan Hasto dengan kasus Harun Masiku. PDIP menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adalah kriminalisasi. Kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024.
Saat ini sudah bergabung bersama kami mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Pak M. Yasin. Setelah tadi mendengar penjelasan langsung dari Ketua KPK, Setio Budianto, menurut Anda apakah ini murni pengembangan penyidikan dari tahun 2019-2020 atau ada syarat politisasi, Pak Yasin? Iya, jadi kasus yang estafet atau yang berlanjut dari periode kepemimpinan yang sebelumnya, itu sudah biasa dilakukan oleh KPK. Jadi kalau menurut saya, ini karena kasus ini sudah berkembang sebelumnya, dan dugaan HK tadi terlibat aktif di dalam memenangkan HM, Harun Masiku, itu demikian jelasnya, dan dugaan keterlibatan memberikan uang, atau memberikan suap kepada penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, itu tidak ada unsur politisnya, itu murni hukum. Kemudian tadi Mbak En sampaikan, apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Nah gini Bang, kan ada lepas dari soal kasusnya ya, kan ada narasi-narasi di medsos ya, misalnya bahwa ini politisasi hukum, kriminalisasi gitu ya. Terus itu satu, ada yang bilang begitu, ada yang bilang bahwa ini pembalasan Jokowi terhadap PDIP, jadi semacam pembonsaian. Tapi juga ada yang lucu-lucu komentarnya gitu, misalnya ada yang bilang di medsos nih, nggak usah diwawancara deh Hasto, ntar nangis lagi gitu. Jadi kan banyak tuh video-video Hasto nangis di berbagai kesempatan ya. Gitu. Nah ini penasaran nih, Bu Mega kira-kira gimana nih responnya? Karena kan sebelumnya Bu Mega bilang bahwa akan mendatangi KPK lah. Bacaan Bang Ade gimana terhadap berita ini? Jadi mengatakan bahwa ini politisasi misalnya, itu kan sebuah kemalasan berpikir ya. Kenapa harus jadi politisasi? Ya bahwa memang tentunya ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan akhirnya setelah bertahun-tahun sekarang kasus ini betul-betul seperti diungkap lagi. Ini kan kasus 2020 ya sebetulnya. Ketika itu nama Hasto sudah tersebut. Bahkan ketika itu ya memang Hasto sudah diduga terlibat. Di dalam upaya larinya Harun Masiku.
Saya merasa bahwa ini sebetulnya narasi yang dengan sengaja dibangun oleh apakah Hasto, apakah PDIP untuk membuat orang percaya bahwa kalau dia sampai ditersangkakan, maka percayalah wahai publik, ini memang dilakukan dalam rangka balas dendam atau upaya dengan sengaja untuk menyudutkan Hasto dan PDIP. Jadi di-create sebuah cerita bahwa memang ada upaya sengaja sistematis, masif gitu ya, terstruktur dari Jokowi dengan asumsi seolah-olah Jokowi itu sedemikian kuatnya dia sehingga dia bisa mengarahkan KPK Gitu ya. bahkan ketika sekarang dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Jadi sebetulnya saya rasa mereka memang sudah tahu. Ini tahapan-tahapan perjalanannya adalah sesudah ini Hasto akan menjadi tersangka. Tapi cara mereka berusaha mencegah agar dia tidak ditersangkakan adalah justru dengan cara membangun opini publik. Ya, tampil di podcast. Tampil gitu. di podcast, ada yang pakai nangis-nangis, Iya. ya. Dan bahkan menurut saya munculnya pernyataan Bu Mega bahwa saya akan turun langsung ke KPK kalau Hasto sampai ditersangkakan adalah semacam statement-statement politik untuk mengancam siapapun yang berani untuk mengganggu PDIP, mengganggu Hasto. Jadi cerita-cerita tadi dengan sengaja, ceritanya memang ada. Jadi memang betul bahwa dia akan dijadikan tersangka. Ya. Memang ada langkah-langkah untuk mempelajari di mana keterlibatan Hasto ini. Dan kelihatannya KPK memang sudah punya data semacam itu. Mereka sudah tahu nih. Ya. Saya duga ya. Nah, sekarang harus dibangun sebuah skenario. Supaya ini tidak terjadi, maka dibangunlah sebuah narasi besar. Bahwa ada kebencian nih. Nah, tapi kebencian rupanya mereka tidak berani kalau kebenciannya dikatakan bahwa ini kebencian dari atau upaya ini dilakukan oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Harus ada orang lain yang bersalah. Orang lain yang salah itu adalah yang paling gampang bagi mereka adalah Jokowi.